Shalom, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan Shapina Oceanhofer. Kami dari Ada Martapura, Elkana Borubarus, Hestia Magdalena, Marta Siahaan, Hesti Suamdi, Christine Tobing, dan Ajeng Utomo. Siapa sih Shapina Oceanhofer? Shapina Oceanhofer lahir anak kedua dan putri tertua di keluarga dari 9 bersaudara. Studi keperawatan awalnya selesai di Wichita State University, di mana ia memperoleh gelar sarjana dan pasca sarjana di bidang keperawatan dan juga psikologi konseling. Karirnya di keperawatan telah dipengaruhi secara signifikan oleh 3 rekannya, yaitu ada Letnan Kolonel Amis Sarjinan yang masyarakatnya praktik keperawatan di Brazil disajikan model inspirasi keperawatan. Lalu ada Marlin E. Parker PhD, seorang rekan fakultas yang dibimbing dia di ilmu keperawatan sebagai suatu disiplin, peran akademik pendidikan tinggi, dan juga dunia teori keperawatan. Lalu yang terakhir ada Anna Boykin, PhD, yang memperkenalkannya kepada kepedulian sebagai bidang substantif studi keperawatan. Lalu, Schoenhauer menciptakan teori keperawatan sebagai caring. Lalu definisi Schoenhauer atau Shapina Oceanhofer mengemukakan teori tentang nursing as caring, yaitu berfokus untuk menumbuhkan sikap atau perilaku kepedulian. Teori caring ini juga memiliki arti sebagai proses dalam kehidupan setiap orang dalam kapasitas caringnya. Perilaku caring secara tidak langsung terbentuk dalam praktik keperawatan yang memberikan pendidikan atau edukasi terhadap klien. Salah satu bentuk caring dari klien yaitu menerima pengetahuan yang diberikan oleh perawat. Slide ketiga adalah paradigma keperawatan, konsep global yang spesifik bagi suatu disiplin, memperlihatkan fenomena sentral dari suatu disiplin. Yang pertama adalah merupakan konsensus umum suatu disiplin. Yang kedua, metaparadigma dalam keperawatan terdiri dari manusia, lingkungan, sehat, dan keperawatan. Slide keempat ada tujuan keperawatan. Tujuan keperawatan menurut Schoenhauer untuk membantu individu mendapatkan kesehatan holistik yang berkualitas. Keperawatan mandiri sebagai profesi yang bidang ilmunya terus-menerus mengalami perkembangan juga memiliki paradigma yang merupakan acuan atau dasar pemikiran dari keperawatan. Selanjutnya adalah aplikasi dari teori Schoenhauer dalam proses keperawatan. Yang pertama ada nursing philosophy atau filosofi keperawatan, di mana filosofi ini mengekspresikan arti dari keperawatan dan juga fenomena dari keperawatan itu sendiri. Nursing philosophy ini memberikan perspektif untuk praktik melalui identifikasi fokus dan tujuan dari praktik itu sendiri, lalu juga memberikan perspektif untuk riset dengan mengidentifikasi fenomena sentral bagi keperawatan. Adapun contoh dari nursing philosophy ini, yang pertama ada Nightingale's Philosophy of Nursing Practice, lalu yang kedua ada Watson's Philosophy and Science of Caring, lalu yang ketiga Banner's Philosophy of Nursing Practice. Kemudian yang kedua ada conceptual model atau model konseptual, yang merupakan satu set konsep yang saling berhubungan satu dengan yang lain, yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi hubungan antara fenomena keperawatan yang satu dengan fenomena keperawatan yang lain. Konseptual model ini bersifat lebih abstrak dari teori dan menggunakan simbol atau diagram untuk mempresentasikan ide-ide yang dimiliki. Konseptual model ini menjadi prekursor atau pendahulu bagi grand theory atau middle range theory dan mendefinisikan metaparadigma, yaitu manusia, kesehatan, lingkungan, dan keperawatan dengan cara yang berbeda-beda. Adapun contoh dari model konseptual keperawatan ini, yang pertama ada teori Orem, yaitu mengenai self-care model. Lalu yang kedua ada teori Roy mengenai adaptation model. Kemudian yang ketiga ada teori Levin mengenai conversation model. Kemudian yang keempat ada teori Betty Newman mengenai sistem model. Dan yang terakhir ada teori konseptual sistem, yaitu milik Imogen Keep. Kemudian yang ketiga adalah middle range theory yang memiliki target fenomena atau konsep
yang spesifik seperti nyeri dan stres, karena memiliki ruang lingkup yang cukup sempit dan cukup umum untuk memfasilitasi riset. Teori ini bersifat konkret dan relatif operasional, sehingga mudah diukur atau dites secara langsung. Teori ini bersifat sangat spesifik bagi keperawatan, relatif simpel untuk dimengerti dan keperawatan tertentu dalam praktik klinik. Adapun contoh dari middle range teori ini, yang pertama theory of comfort, yaitu teori dari Kolkaba. Kemudian theory of caring, yaitu teori dari Swensen. Theory of self-transcendence, yaitu teori dari Pamela Reed. Kemudian theory maternal role attainment, becoming a mother, yaitu teori dari Ramona Mercer. Lalu yang terakhir ada peaceful end of life theory, yaitu dari Roland Moore. Kemudian yang terakhir yaitu grand nursing theory, yang fokusnya bersifat luas dan juga umum. Teori ini berhubungan dengan konsep yang tidak spesifik dan juga relatif abstrak, sehingga konsep yang dalam grand theory ini kurang didefinisikan secara operasional, sehingga tidak bisa diukur ataupun dites secara langsung. Teori ini dapat digunakan pada berbagai populasi. Kemudian ada pun beberapa contoh dari teori ini. Yang pertama ada culture care theory, yaitu teori dari Leninger. Kemudian transition theory, yaitu teori dari Malais. Kemudian health promotion model, yaitu teori dari Pender. Dan yang terakhir ada theory of nursing as caring, yaitu teori dari Boykin dan Schoenhofer itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teori Schoenhofer. Kelebihan dari teori Schoenhofer ini, dari nursing as caring ini berfokus pada pemecahan masalah dalam keperawatan dengan sifat caring. Caring ini merupakan hal yang penting dalam dunia keperawatan, namun sering dilupakan. Dan juga caring merupakan teori yang umum pada profesi keperawatan, yang merupakan jembatan atau penghubung antara teori keperawatan yang satu dengan teori keperawatan yang lainnya. Sedangkan kekurangan dari teori ini, jika didasarkan dari penelitian kualitatif dengan pendekatan nursing praktis yang bertujuan untuk mengetahui ilmu disiplin dan profesi keperawatan, teori ini tidak memberikan arahan yang spesifik bagaimana cara atau struktur dari disiplin dan profesi keperawatan yang profesional. Kemudian ini referensi yang kami